Kita akan bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai, yang jelas dari Satgas Optimalisasi kan sudah menemukan. Nanti begitu kita rapatkan di situ memang ada potensi penegakan hukum, potensi pelanggaran, menyangkut proses pelanggaran hukum, apakah itu tipikor ataukah kasus yang lain, tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum. Dan yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara. Pak, apakah saat ini ada target, Pak, yang akan... Ya, ada beberapa perusahaan, tapi tadi satu yang baru disebutkan, yang lain juga ada. Berarti tersangkanya kok? Tentunya nanti secara bertahap akan dilakukan pendalaman. Dilaksanakan secara profesional, akuntabel. Majuan, Pak. Oke, sip. Dan instansi terkait. Saya pamit undur diri, mohon maaf. Bang, ini belum, Bang. Bang, sini, Bang. Gantian. Siang dan sampai jumpa. Kita akan bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai, yang jelas dari Satgas Optimalisasi kan sudah menemukan. Nanti begitu kita rapatkan di situ memang ada potensi penegakan hukum, potensi pelanggaran, menyangkut proses pelanggaran hukum, apakah itu tipikor ataukah kasus yang lain, tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum. Dan yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara. Pak, apakah saat ini ada target, Pak, yang akan... Ya, ada beberapa perusahaan, tapi tadi satu yang baru disebutkan, yang lain juga ada. Berarti tersangkanya kok? Tentunya nanti secara bertahap akan dilakukan pendalaman. Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid menyatakan pemerintah memperkuat kolaborasi antara kementerian dan lembaga dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Sejak 20 Oktober hingga 2 November 2025, Komdigi telah menutup lebih dari 2,4 juta konten dan situs yang terindikasi judi online, termasuk di berbagai platform seperti Meta, Google, X, Telegram, dan TikTok. Sebanyak 23.604 rekening telah dilaporkan ke PPATK untuk ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Presiden yang menegaskan bahwa judi online merupakan kejahatan lintas negara. Per 20 Oktober 2024 sampai 2 November kami juga selain melakukan takedown situs, kami mengirimkan 23.604 rekening ke PPATK untuk kemudian segera ditangani, karena kita memahami bukan hanya akses tapi juga rekening itu menjadi lehernya dari perilaku-perilaku kejahatan di internet terkhusus judi online. Karena itu tadi kami juga sepakat untuk melakukan kolaborasi lebih erat dengan OJK, dengan perbankan, dan langkah preventif harus ditindaklanjuti oleh langkah-langkah penegakan hukum. Karena itu kami juga akan berbicara untuk kolaborasi lebih erat lagi dengan penegak hukum. Kepala PPATK menjelaskan hingga kuartal ketiga tahun 2025 nilai transaksi judi online tercatat sebesar 155 triliun rupiah.
turun tajam dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 359 triliun rupiah atau penurunan itu setara 57%, disertai turunnya nilai deposit pemain judi hingga hampir 45% dibandingkan tahun lalu. Tegaskan terjadi penurunan sangat signifikan terkait dengan jumlah transaksi judi online. Jika 12 bulan sepanjang tahun 2024, transaksi judi online itu sudah sampai mencapai 359 triliun. Per hari ini di tahun 2025 kita berhasil menekan sampai 155 triliun. Sampai kuartal ketiga di tahun 2025. Artinya hingga saat ini kami semua dengan kolaborasi yang sangat kuat, tentunya di bawah arahan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan sampai 57% transaksi terkait dengan judi online. Baik Komdigi maupun PPATK memastikan langkah pemberantasan judi online terus diperkuat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi, serta kejahatan digital. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Dilaksanakan secara profesional, akuntabel, Majuan Pak. Oke, sip. dan instansi terkait. Saya, kami turun diri mohon maaf. Bang, ini Bang. Ini belum Bang. Bang, sini Bang. Gantian. Siang dan sampai jumpa. Kita akan bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai, yang jelas dari Satgas Optimalisasi kan sudah menemukan. Nanti begitu kita rapatkan di situ memang ada potensi penegakan hukum, potensi pelanggaran, menyangkut proses pelanggaran hukum, apakah itu tipikor ataukah kasus yang lain, tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum. Dan yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara. Pak, apakah saat ini ada target Pak yang akan Ya, ada beberapa perusahaan, tapi tadi satu yang baru disebutkan, yang lain juga ada. Berarti tersangkanya kok? Tentunya nanti secara bertahap akan dilakukan pendalaman.